A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbahagia buat seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selamat menyambut Ramadan untuk hari yang ke-15. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di atas segala nikmat dan limpah kurnianya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berpuasa sehingga hari yang ke-15. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala kita hari ini masih mampu hidup, mampu bernafas, mampu bekerja, mampu memandu, mampu apalagi berpuasa, mampu untuk mencari rezeki, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga marilah tontonnya dan perempuan yang dirahmati Allah, kita sama-sama berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita dapat juga hari ini bersama-sama berselawat, walaupun hanya mungkin alhamdulillah ada yang tuan-tuan sudah berselawat sebelum ini. Alhamdulillah, diucapkan tahniah. Dan insyaallah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, pada hari ini akan mengkoksikan lagi sedikit ilmu seperti biasalah seperti hari-hari sebelum ini dalam bulan Ramadan, yang mana insyaallah ilmu ini akan jadi ingatan buat kita di setiap masa insyaallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak tuan-tuan dan perempuan, marilah kita semua bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yang mana kita jalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa sebenarnya takwa nih? Mungkin ada yang masih bukan tidak tahu, cuma kurang paham apa sebenarnya takwa. Kita selalu dipesan seperti dalam dalam khutbah, dalam ceramah, ataupun dalam tazkirah, ataupun dalam majlis-majlis agama lah, kita selalu diingatkan, cikgu-cikgu kita pun selalu pesan dalam kelas, guru-guru agama kita akan selalu pesan, kamu bertakwalah, berimanlah kepada Allah. Jadi mari kita semak sedikit apa sebenarnya takwa ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, takwa ini dari segi bahasanya adalah setia. Itu dari segi bahasa lah, oke? Maknanya kita setia. Dalam kehidupan ini kita mesti, maknanya bila kita buat suatu kerja, bila kita melakukan satu tugas, bila kita dalam perhubungan, kita kena setia, betul kan? Kebanyakan orang akan setuju lah untuk perkataan ini. Tapi kebanyakan orang akan fokus bila perkataan setia ini mesti bab bercinta. Sebenarnya bukan setakat bercinta untuk kita setia, bukan. Banyak perkara yang kita kena setia. Kita setia dengan negara kita untuk bagian berkhidmat dalam bidang kerajaan, setia dengan negara. Kemudian dalam pekerjaan kita hari-hari kan pun kita kena setia. Maknanya apa yang kita kena suruh buat itu kita buat. Apa yang kita tidak disuruh buat jangan buat. Macam tu. Itu adalah setia lah dari segi bahasa. Dan dalam Islam pula, apa itu takwa sebenarnya? Bertakwa adalah kita setia kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Kita maknanya hati kita kepada Allah. Kita beriman, kita yakin bahwa Allah itu wujud. Dan kita setia, kita laksanakan perintah yang Allah suruh, kita jauhi segala apa yang Allah larang. Itu makna takwa sebenarnya. Oke? Dan seperti yang kita tahu, dalam Al-Quran ada menceritakan berkenaan perintah bertakwa kepada Allah SWT, yaitu dalam ayat surah Ali Imran ayat 102. Oke, boleh tengok dalam screen nanti saya akan letak. Bacanya bunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, itu adalah salah satu ayat yang menceritakan tentang perintah Allah SWT untuk kita bertakwa kepada Allah yang satu. Okay? Dan apa dia ciri-ciri orang yang bertakwa dengan Allah SWT? Apa dia sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa dengan Allah? Dan mari kita lihat di dalam
Dalam Al-Quran pun ada cerita. Nah, itulah Al-Quran istimewa. Dalam Al-Quran ini macam-macam cerita. Ada cerita tentang bertakwa, beriman, sedekah, zakat. Insya Allah kita akan ada masa nanti kita akan kongsilah keterangan bab-bab lain. Jadi dalam Al-Quran diceritakan di surah yang kedua. Surah yang kedua ayat ketiga, yaitu bacaannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa mengikut Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 3 hingga 5. Yang mana mafhumnya ini adalah ciri-ciri golongan yang bertakwa. Surah ayat ketiga, mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, melaksanakan salat dan membelanjakan sebahagian rezeki kami berikan kepada mereka. Ini adalah salah satu, ada dua, kali satu, ada dua dalam satu ayat ini ada dua yang menceritakan tentang ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ayat keempat, dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu, yakni Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ini adalah dua lagi perkara ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adakah kita semua, kita renungkan seketika lah kan, adakah kita semua nih tergolong dalam ayat Al-Quran tadi? Dalam empat antara orang kata ciri-ciri orang bertakwa. Sebenarnya ada lagi ciri-ciri orang bertakwa. Sebenarnya ada lagi dalam Al-Quran, banyak sebenarnya. Antaranya kita berzakat kan. Seperti yang Agang cerita tadi, apa itu takwa? Kita jalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Berzakat, bersedekah, perbuatan baik, beribadah kan. Banyaklah. Menaikkan ibadah korban pun juga salah satu juga ibadah, tapi itu ada amanahnya bagi yang mampu lah kan. Dan mari kita teruskan lagi kepada bahagian yang lain, yang mana kita akan cerita tentang ayat tadilah, ayat ketiga dalam surah Al-Baqarah, yaitu yang mana seperti mafhumnya, mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, melaksanakan sholat dan membelanjakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. So maknanya dalam ayat nih, dalam ayat Al-Quran nih, orang-orang bertakwa nih, dia kena beriman dulu. Jadi sebelum kita teruskan lagi macam mana kita mau beriman ataupun macam mana kita mau bertakwa dengan Allah SWT, kita kena tahu juga apa itu beriman. Beriman nih, perkataan iman itu apa sebenarnya? Selalu kita dengar iman adalah mutiara. Itu dalam lagu lah kan. Tapi sebenarnya apa tuh iman? Teman-teman rahmati Allah sekalian, iman itu adalah kita percaya dari segi bahasanya lah, dari segi istilah ataupun dalam Islam, beriman itu maknanya kita percaya bahwa adanya Allah yang satu, dan kita percaya akan adanya hari akhirat. Kita percaya pada 6 perkara. Ada 6 perkara yang kita kena percaya lah, kita kena ikut urutan lah. Maknanya 6 perkara itu apa dia? Beriman kepada Allah. Mana kita percayalah, percaya adanya Allah kan, Allah yang satu. Beriman kepada beriman pada Rasul. Ini kita ada Rasul lah. Salah seorangnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita beriman kepada kitab. Kitab apa? Kita ada 4 dulu, ada 3 kitab sebelum adanya Al-Quran, ada 3 kitab. Taurat, Zabur, dan Injil. Itu untuk sebelumnya lah. Dan alhamdulillah datangnya Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW,
ketiga kitab tuh disekalikan, maknanya untuk mudahkan kita lah untuk mendalami, untuk atau memahami ilmu Islam. So dalam ini semua sekali, kitab Taurat, Zabur dan Injil tuh sudah maknanya diperbaiki, disekalikan lah dalam nih. Apa yang ada dalam 3 kitab tuh semua ada dalamnya sudah. Begitu cantiknya Allah, apa orang kata, Islam nih kan, Allah mudahkan kita. Islam itu kan mudah. Oke. So kita sudah cerita tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Inilah kita beriman, kita percaya apa yang ada dalam nih, kita tidak boleh kata tidak, sebab semua ini dari Allah SWT. Kalau kita terdetik saja hati kita ucap, Al-Quran ini mana ada benar, istighfar banyak-banyak, mengucap 2-3 kali, sebab kita takut apa yang kita suarakan tuh boleh jadi kita jadi murtad tanpa kita sadar. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut tuh pikir dulu sebelum bercakap. Oke. So kadang agak tahu, ada setengah orang, kita udah bercakap lah siapa kan jenis gimana, tapi kebanyakan ada setengah orang macam tuh. Dia kadang dia udah paham ilmu agama, jadi dia udah tahu. Dia terlepas cakap, bila terlepas cakap, oke, ataupun kira macam kita menafikan hukum Allah. Salah satunya kita menafikan hukum Allah, maknanya kita sudah dikategorikan sebagai murtad. Jadi banyak hari, itulah kenapa Allah pesan kepada kita untuk menaikkan sholat, menaikkan ibadah sholat lah, mana kita sholat 5 waktu. Ini sebabnya dalam sholat apa? Bila kita sholat, kita mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Jadi insyaallah kita sama-sama maknanya kita perbaiki diri lah. Oke, sama agama bukannya manusia sempurna. Kita semua bukan manusia sempurna. Oke. So, kita teruskan lagi. Ketiga tadi beriman kepada kitab. Oke. Kemudian kita beriman kepada malaikat. Malaikat ini adalah makhluk Allah. Oke. Banyaklah malaikat, antaranya kita ada Jibril alaihissalam. Lepas itu kita ada malaikat Munkar dan Nakir. Lepas itu ada malaikat Israel. Dan ada lagi beberapa orang malaikat yang menjaga kiri kanan kita inilah. Dalam kubur lagi ada kan. Dia banyak. Malaikat ini dia banyak sebenarnya. Dia banyak, maknanya dia ada tugas masing-masing lah. Yang Allah sudah tetapkan. Jadi kita sudah ada 4. Kemudian apa lagi? Beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat ini yang kelima. Beriman kepada hari akhirat maknanya kita percaya bahwa adanya hari akhirat. Tadi kita sudah percaya bahwa adanya malaikat. Maknanya malaikatnya apa tugasnya? Terutama yang kiri kanan kita. Dia catat apa yang kita buat hari ini. Si fulan. Kalau contoh, ini antara yang malaikat akan tulis. Bila kita niat buat baik, niat saja pun sudah ditulis. Tapi bila kita niat buat jahat, malaikat tidak akan tulis. Tengok betapa sayangnya Allah dengan kita kan. Kecuali kalau kita buat sudah orang kata dosa atau kesilapan tuh, barulah malaikat akan catat lah, si fulan buat kesalahan nih. Kan macam kita driving ataupun macam kita SOP lah kan, contoh lah kan SOP kan. Kita masuk, kita anda scan karena saman kan. Kalau kita belum masuk kedai, boleh ke polis itu saman? Tidak boleh, sebab kita belum masuk dalam kedai. Dan kalau dia saman, apa bukti dia kita belum masuk kedai. Jadi sebelum masuk kedai kita scan. Macam itulah, kira macam itulah contoh. Dia kena paham, oke? Kemudian kita beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat ini macam mana? Maknanya kita beriman hari akhirat. Hari akhirat adalah hari di mana kita sudah mati semua dalam kubur. Hari itu sudah orang kata Imam Mahdi pun sudah turun, apa semua, Islam sudah menang. Lepas itu lepas ditiup sangkakala, oke? Sudah maknanya sudah menjadi debu lah ya. Alam cakrawala ini sudah jadi debu. Lepas itu Allah bangkitkan kita balik. Allah hidupkan kita, mana kita sudah mati sudah lama, Allah hidupkan balik. Berkumpul lah semua manusia. Sana lah di padang mahsyar itulah berkumpul tanpa ada pakaian. Bayang kita bayang dia lah kan, padang mahsyar kita berkumpul. Yang berkumpul tuh bukannya yang sekarang ada di muka bumi nih. Yang sudah mati beribu tahun itu pun sekali semua sana, tanpa ada pakaian. Kita tidak kenal pun, kita tidak ada masalah mati orang sebelah. Si anu tuh kan, astaga, terus membahku, saudaraku, tidak mas, takut tuh. Kita tidak lagi masa mau kenal nasab, masing-masing semua sudah takut. So, waktu itu hari orang kata hari penghisapan ataupun hisapnya dipanggil
maknanya kita hari itu akan ditimbang lah, amal kebaikan kita ditimbang. Waktu itu diceritakan di mana matahari itu sejengkal atas kepala kita kan. Bayangkanlah itu dalam Al-Quran ada cerita lah, oke. Jadi masa itu kita maknanya tidak masalah yang tertimpa orang lain. Jadi insya Allah kita renung-renungkan tuh. Jadi selagi kita masih hidup, masih ada masa beramal lah. Orang kata bersedekah, jaga sholat, jaga ibadah, berzikir, apalagi kita saling menasihati kan. Ini kira menyampaikan dakwah lah, kita sampaikan dakwah dengan cara yang paling mudah. So, semua orang pun tengok dalam handphone kan sekarang, semua internet, semua contoh kan. Oke. So ini sudah 5 perkara, yaitu beriman pada hari akhirat, dan yang terakhir ialah apa dia? Kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Oke teman-teman, ini yang saya kena tekankan lah, sebab di bahagian qada dan qadar ini biasanya manusia selalu macam magang lah juga kan. Kita selalu ada terlalaian talpa. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar ini adalah ketentuan dari segi bahasanya, dan dari segi istilah adalah kita percaya bahwa maknanya segala apa yang Allah sudah tulis, Allah tentukan tuh, itulah ketetapan hidup kita. Maknanya kalau kita ubah pun macam mana? Maknanya kalau Allah sudah tulis lah, maknanya esok kalau mati bila, contoh lah kan, kita hari kematian kita tidak akan tahu bila, tapi Allah sudah tulis. Jadi kalau Allah kata besok kau mati, oke, besok si fulan bin si fulana ini mati besok. Oke, timingnya tidak boleh lambat, tidak akan cepat, on time. Bukannya macam mau tunggu bus, kejap aku mau ambil barang, dah ada sampai jam malaikat, masa itulah kita kena tarik. Jadi ini salah satunya qada dan qadar, ketentuan Allah. Apalagi ketentuan Allah yang lain banyak lagi sebenarnya selain pada kematian, yaitu jodoh. Semua itu ketentuan Allah, jodoh. Ada yang mungkin sudah kawin tuh alhamdulillah, tania. Ada yang mungkin belum kawin tuh sabar, doa, minta Allah, mudah-mudahan Allah temukan kita jodoh lah kan. Minta jodoh yang baik-baik. Kalau anda terkawin pun sampai mati, tidak apa, yang penting hati kita jaga dengan Allah, kita setia dengan Allah. Jangan menduakan dia apapun jadi. Jangan buat benda yang buat Allah murka. Oke, maknanya kita redha lah, kita redha, makanya kita inilah qada dan qadar nih, seperti yang agak cerita tadi, kita percaya akan ketentuan Allah lah. Oke, Allah sudah tentukan, contohlah Allah sudah tentukan aku nih hidup macam ini, alhamdulillah, bersyukur. Tapi dalam masa lama kita kena usaha. Contohlah kalau kita memang hidup susah, kalau kita tidak usaha pun tidak guna, kita kena ada usaha juga untuk berubah kan. Allah tidak akan mengubah nasib seorang makhluk tuh, melainkan makhluk tuh sendiri yang mengubah nasibnya. Maknanya memang ada qada dan qadar Allah sudah tulis, tapi kita kena usaha. Untuk percaya kena usaha. Kalau tidak percaya di situ, kalau di situ itu sana. Oke. Jadi ingat, itulah maknanya beriman. Kita ada 6 perkara. Kita ulang lagi sekali, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Al-Quran, beriman kepada malaikat, yang ada di kiri kanan kita dalam kubur nanti, yang menjemput kita bila mati, beriman kepada hari akhirat, hari di mana kita berkumpul, hari pembalasan, beriman kepada qada dan qadar. Ingat 6. Jadi itulah maknanya beriman. Oke. So kita teruskan lagi untuk bahagian yang terakhir, di mana cuman kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bila kita beriman, bukan beriman, sorry, minta maaf, kita cerita soal takwa. Beriman ini sudah, kita percaya dengan 6 perkara. So bagaimana cara kita mau bertakwa? Mana macam kita mau setia dengan Allah? Salah satunya adalah kita taat perintah Allah lah. Apa Allah suruh buat? Allah suruh sembahyang. Allah suruh tunaikan zakat. Jangan duit itu disimpan, kedekut. Ada ekstra Allah bagi orang kata rezeki lebih, tapi zakat harta nggak mau buat pun nggak boleh juga. Itu kadang kita punya rezeki nggak berkat, itu yang kita rasa. Ada duit juta pun hidup nggak tenang. Rasa macam udah cukup, ini udah cukup, itu udah cukup. Taat perintah Allah. Kedua, kita jauhi larangan Allah. Apa yang Allah larang jangan buat.
Kalau Allah cakap jangan minum, jangan apa orang kata, jangan minum arak, jangan minum. Kalau Allah cakap puasa, puasa, jangan skip puasa. Kalau yang sudah akhir balik lah, kalau budak-budak kenapa? Lepas itu apa lagi? Kalau Allah cakap jangan buat maksiat, jangan buat, jauhi. Kita coba jauh lah. So kadang kita manusia kan, kita kadang terlalai kan, terlapa. Macam dalam surah apa? Dalam surah Wal Asr ayat kedua, innal insana lafi khusr. Maknanya sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian, terugi. Banyak macam yang terugi, kita kadang terlalai kan, manusia biasa. Oke. So ingat dua sudah. Kemudian yang ketiga, syukur nikmat yang Allah bagi. Kita bangun pagi, apa yang ada di kiri kanan kita bersyukuri. Sebelum kita berdoa dengan Allah, kita mau minta lagi lebih, minta lebih lah kan. Tidak masalah kita berdoa minta Allah, tidak ada masalah, tapi paling penting kita bersyukur dulu. Macam dalam berdoa, sebelum kita minta dengan Allah, kita akan baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita syukur, ya Allah aku bersyukur hari ini sekian. Maknanya hari ini alhamdulillah kita masih boleh bangun. Ada orang udah boleh bangun berbaring di hospital kan. Kita alhamdulillah boleh bangun, lepas itu masih boleh sujud dengan Allah, masih boleh berdoa. Ada orang alhamdulillah kita akan syukur ada ibu bapa. Ada orang sekarang ada yang sudah ibu bapa sudah tiada kan, ataupun mungkin mama tiada, ataupun bapak yang tiada. Ya kita hargai itu, Allah bagi itu nikmat tuh Allah bagi. Macam-macam nikmat Allah nih, tapi manusia nih kadang itulah macam Agang cakap tadi, lalai, lupa, yang mengalami kerugian. Saya rugi lah, maknanya anda tahu bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, nikmat yang sudah ada depan mata. Nikmat yang sudah depan mata. Itu yang kita hargai, apa yang paling dekat tuh kita hargai. Okay? Dan kemudian seterusnya, reda dengan ketentuan Allah. Ini cara yang pada dan qadar lah. Dalam rukun iman yang ke-6, kita maknanya kita percaya dengan qadar Allah lah. Kita reda. Reda ini maknanya macam mana? Apa itu reda? Apa perkataan reda? Reda ini maknanya kita berserah. Allah sudah tentukan hidup aku macam ini, aku berserah. Ya Allah, aku berserah. Ini semua ketentuan-Mu ya Allah, aku berserah. Maknanya perkara-perkara yang baik lah. Contoh Allah uji kita, hari ini Allah ambil orang yang kita sayang. Contoh kan. Ini kita reda, ya Allah, aku reda ya Allah. Engkau sudah jemput, syukurnya aku masih sadar, aku masih ada peluang untuk beribadah. Masih ada peluang untuk teruskan hidup, untuk mencari rezeki, untuk bantu orang susah kan. Oke. Selain itu kita ada dua lagi. Lain dari itu, menginfakkan harta di jalan Allah. Maknanya kita ada harta lebih. Ada kisah sebenarnya ada apa ya, mau kaya. Ada sih harta sedikit, maknanya setelah kita ada gaji lebih setiap bulan, apa salah kan kita tetap di masjid, surau sedekah dengan anak-anak yatim atau orang miskin kan. Terus sedekah, ada kisah dia bersedekah nih, orang selalu pikir akan bila bersedekah ya Allah aku mau bagi duit, tapi aku duit pun tidak banyak benda bang. Kakak-kakak banyak benda kalau itu mau sedekah, senyum sedekah. Lepas itu apa lagi, banyak perkara kalau kita mau sedekah. Dari segi benda pun boleh, makanan. Lepas itu dari segi apa lagi sedekah, kita dari segi macam-macam lah. Kita mau bagi, kita bina masjid itu pun itu satu-satu juga sedekah kan, untuk mananya untuk hari akhirat kelak lah, supaya timbangan kita berat, timbangan kebaikan. Oke. So bila ada harta lebih itu, ada duit lebih kah, ataupun ada benda lebih, kita bagi orang. Dan yang terakhir, itulah kita kena maknanya kita berjuang di jalan Allah. Berjihad lah, jihad ini banyak perkara lah jihad. Maknanya dia bukan setakat dalam perang, banyak jihad sebenarnya. Jihad melawan hawa nafsu pun salah satunya juga. Oke. So insyaallah tuan-tuan puan rahmati Allah, minta maaf lah banyak sangat aku sembang untuk hari ini punya tazkirah. Insyaallah harap kita semua sama-sama ambil iktibar mana yang baik tuh. Oke, kita renung-renungkan, balikkan peluang yang Allah sudah bagi. Oke. Kira macam itulah, kita syukurilah. Sebab kita pun dah tahu ajal maut kita bila di mana kan. Agang cuma sampaikan
sebagai apa orang kata, sebagai seorang sahabat, seorang kawan, seorang saudara sama Islam, kita saling ingat mengingati ya. Kita pun udah tahu mungkin besok Agang boleh yang kena jemput kan oleh Allah SWT. Kita udah tahu mungkin ahli keluarga kita, saudara mara kita, atau kita sendiri yang tengah tengok video ini pun, dan insya Allah sama kita renung, dan insya Allah Agang izinkan ilmu ini bolehlah di-share kalau mau share ya, sama-sama kita renungin. Insya Allah teman-teman, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, mendapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat berbuka puasa pada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Itu saya setakat nih, apa yang baik itu datangnya dari Allah, apa yang kurang baik itu datangnya dari Allah juga, tapi atas kelemahan diri saya sendiri. Insyaallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maghrib.